Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memblokir 8 penyelenggara sistem elektronik atau PSE karena belum mendaftarkan usahanya di Kominfo hingga batas waktu yang ditentukan. Bagaimana sebenarnya aturan penyelenggara sistem elektronik ini? Sudah bergabung dari luar studio Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerepan dan pakar informatika Wicaksono. Selamat malam Pak Samuel, Pak Wicaksono, salam sehat. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Baik, saya langsung ke Pak Samuel. Ya, saya langsung ke Pak Samuel. Kami ingin mengonfirmasi sejauh ini sudah ada berapa PSE yang diblokir oleh Kominfo, Pak Samuel? Jadi kita melakukan pemblokiran itu bertahap karena kita pasti fokus pada 100 yang terbesar trafiknya. Dari yang 100 itu kita temukan ada 12 yang belum mendaftarkan di tahap tanggal 20 kemarin kita sudah suratin. Dari 12 itu 4 yang merespon dan sudah mendaftarkan, 8 tidak merespon dan 1 kita akan evaluasi lagi karena itu tidak termasuk dalam layanan. Kami lagi minta mengklarifikasi dari penyelenggaranya apakah ini termasuk 6 kategori tadi. Jadi totalnya sekarang 7 sebenarnya yang terblokir. 7 ya Pak ya? Baik, alasan utamanya apa Pak dengan pemblokiran 7 PSE tersebut? Jadi pertama itu tadi ada ketentuan di mana kita ingin menciptakan sebuah ruang digital kita yang kondusif, aman dan nyaman bagi penyelenggaranya maupun bagi penggunanya. Nah untuk itu kita perlu atur tata kelolanya. Tata kelolanya adalah kita dengan mengidentifikasi siapa saja pelaku-pelakunya, mereka menyediakan layanan apa, mereka masuk kategori apa. Kalau memang mereka masuk kategori yang tidak memerlukan izin ya, kita langsung aja mendaftar tanpa ada lampiran apapun. Kalau umpamanya untuk keuangan itu diatur dalam undang-undang kita bahwa setiap layanan keuangan di mana mengumpulkan dana masyarakat itu ada izinnya, baik di BI ataupun di OJK. Dan mereka kalau mereka melakukan layanan itu secara online kepada masyarakat, itu wajib mendaftar PSE-nya. Jadi ini tadi kenapa mereka kami blokir karena mereka sudah beroperasi di Indonesia. Tenggat waktu yang kita berikan dari tahun 2020 itu adalah tanggal 20 Juli kemarin. Bagi yang sudah beroperasi di Indonesia sampai tanggal 20 Juni kemarin tidak mendaftar, kita beri surat peringatan. Itu pun masih kami di surat peringatan. Setelah mereka ketik peringatan tidak merespon juga ya, terpaksa kami memblokir. Karena tadi sebenarnya ya tadi kita ingin menegakkan undang-undang kita dan kita ingin menciptakan ruang digital kita yang kondusif, aman dan nyaman bagi semua pelakunya. Artinya sosialisasi juga sudah dilakukan dalam beberapa waktu ke belakang ya Pak, jauh dari hari ini sebenarnya ke belakang, begitu ya Pak Samuel? Ya ini aturannya kan sudah dibuat dari tahun 2020 bulan November. Jadi mereka harusnya sudah tahu kan, mereka sudah beroperasi di Indonesia. Jadi sebagian besar sebenarnya kita lihat data terakhir saya itu sudah lebih dari 9.000 yang mendaftarkan. Saya sambil melihat data itu sudah 9.000 orang yang mendaftarkan. Dan dari yang pendaftaran itu sudah 220 lebih itu adalah perusahaan-perusahaan asing. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya banyak juga yang sudah mendaftar gitu. Tadi Anda sebutkan sebenarnya bahwa sebelumnya ada sanksi teguran juga, sanksi tertulis begitu. Bagaimana respon dari para PSE tersebut ketika mendapatkan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Kominfo ketika belum mendaftarkan ke Kominfo? Tadi itu dari yang 12 untuk 100 pertama itu hanya 4 yang merespon dan segera melakukan ada umpamanya, mohon maaf ini saya sebutkan merek ya, LinkedIn namanya, LinkedIn itu saya tidak tahu masuk dalam kategori, mereka langsung mendaftarkan, begitu mereka tahu langsung mereka mendaftarkan. Nah, gitu. Begitu kita jelaskan, kita berdialog sama mereka, ini masuk kategori pengumpulan data pribadi dan itu memang harus didaftarkan. Mereka langsung mendaftarkan, begitu mereka tahu. Dan yang lainnya juga demikian, ada yang saya mendaftarkan karena memang masih ada ini ya, langsung mereka mendaftarnya secara manual dulu. Kami memberikan kemudahan itu. Kalau mereka tidak bisa secara online-nya karena masih ada hambatan namanya. Kita terima dulu aja pendaftaran secara manual. Berikan semua data-datanya. Kami kasih kesempatan. Jadi sebenarnya
kami mencoba untuk benar-benar memfasilitasi mereka untuk segera mendaftar dan comply terhadap undang-undang yang ada di Indonesia. Perlu diketahui juga, ini bukan undang-undang kayak Indonesia sendiri. Di negara-negara lain di Eropa pun sama juga mendaftar dengan metode yang berbeda. Tapi intinya adalah ingin menjaga ruang digital mereka masing-masing. Oke, sebelumnya kami juga mendapatkan informasi ada 8 PSE yang diblokir oleh Kominfo. Namun akhirnya sudah dikonfirmasi ada 7 PSE yang sejauh ini diblokir oleh Kominfo. Untuk satu PSE yang belum diblokir itu kejadiannya seperti apa, Pak? Jadi kejadiannya kita lihat ini memang kita lihat trafficnya besar, tapi kita lihat kategorinya nggak masuk. Terus kita melakukan yang namanya dialog dengan ini. Ini apa sih layanannya? Kami ingin tahu. Karena traffic kamu besar, tapi kita nggak tahu layanannya apa. Oh ternyata dia back end namanya. Ini yang kita lagi mengklarifikasi dalam 1-2 hari ini untuk mereka memberikan klarifikasi yaitu sengdar. Itu kita terus terang kan kita menganalisa ini berdasarkan trafficnya dari jumlah traffic yang ada. Loh, ini aktivitasnya ada, tapi kita tidak tahu aktivitasnya apa. Oke. Dari 7 PSE kita tidak bisa lihat, jadi kita harus memang mendapat klarifikasi dari yang penyedianya. Baik. Dari 7 PSE yang sejauh ini sudah diblokir oleh Kominfo, ini apakah ada toleransi atau batas waktu lagi untuk segera mendaftarkan diri ke Kominfo? Kalau ada, sampai kapan ini, Pak? Kalau jadi gini, yang sesudah yang 7 ini kapan aja mereka menyelesaikan pendaftarannya sudah akan kami buka. Namun ada beberapa, mamanya yang lagi ramai ini adalah PayPal. Kita menyadari dari awal kemarin kami sudah bilang, wah ini akan jadi masalah. Jadi maksudnya adalah masyarakat yang sudah menggunakannya. Tapi kan sebenarnya kan sekarang ini opsinya lebih banyak ya. Saya dulu juga pengguna PayPal ya, tapi saya rasa opsinya juga banyak ya. Nah, tapi kita nggak bisa juga mentolerir kalau aturan kita itu dilanggar. Tapi kami akan pasti mencarikan solusi bagi masyarakat yang pengguna, terutama yang masih ada dananya yang nyangkut di PayPal namanya. Ya, pasti kami akan carikan solusi. Antara lain solusinya mungkin kita akan buka dalam waktu dekat ini buka sementara dana masyarakat segera memindahkan namanya dana mereka, memindahkan atau menarik dana mereka. Karena mereka memang PayPal memang PayPal itu tidak mempunyai izin di Indonesia dan juga tidak mendaftar ke Kominfo. Oke, baik. Kalau soal PayPal itu kan sangat erat ya kaitannya dengan financial technology begitu, dan mungkin masyarakat juga saat ini bertanya-tanya bagaimana nasib uang mereka ketika mereka sudah taruh di PayPal itu, dan akhirnya keputusannya nanti akan seperti apa? Apakah akan semuanya diserahkan kepada Menteri Menkominfo sebagai pemegang hak prerogatif, atau seperti apa keputusannya, Pak Samuel? Ya enggak, uang itu tetap punyanya nasabah, tidak bisa. Dan itu walaupun layanannya itu tidak bisa diakses di Indonesia, uang nasabah itu tetap harus dijamin oleh penyelenggaranya. Kan yang kita larang itu adalah mengoperasikan layanannya. Uang nasabah itu tetap terjaga dan mereka terikat dalam hukum internasional, dan uang itu tidak akan hilang. Yang kita akan carikan solusinya, karena mereka tetap tidak mau beroperasi, tidak mau mendaftarkan diri, kita mungkin akan membukakan dan memberikan waktu bagi masyarakat segera memindahkan uangnya atau menarik uangnya. Oke, saya juga sambil browsing ini, Pak Samuel. Ini ada judul berita online menarik. Tiba-tiba muncul diblokir Kominfo karena belum daftar PSE. Berikut 3 cara akses situs Steam di Indonesia. Ini kan artinya, ini kan sebenarnya sudah rahasia umum, Pak. Bagaimana juga masyarakat mencari celah untuk bisa membuka aplikasi-aplikasi yang misalnya sudah diblokir begitu. Nah, ini pengawasannya akan seperti apa, Pak, terhadap PSE yang sudah diblokir? Kini masyarakat jadi perlu tahu, kita itu mengatur ruang publiknya, bahwa ada masyarakat yang ingin melakukan pakai metode-metode karena memang internet sangat terbuka, itulah hak masyarakat. Tapi dengan adanya pendaftaran itu yang masyarakat perlu tahu adalah jaminan bahwa apabila terjadi sesuatu, penyelesaiannya bisa kami bantu penyelesaiannya. Kita masih ingat kemarin itu ada masalah pinjol-pinjol itu yang banyak tidak terdaftar di OJK. Menjadi masalah tidak? Masih masalah. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa-apa ada masalah, kemana menyelesaikannya. Itu jadi kalau memang ini ya kami sih itu hak-haknya masyarakat juga sih. Tapi kalau untuk financial saya sangat-sangat sarankan kepada masyarakat hati-hati dalam menggunakan VPN untuk transaksinya, karena itu akan berdampak merugikan
masyarakat. Mungkin nanti Mas Wicak Kakung lebih bisa menjelaskan lebih detail karena itu kalau untuk layanan game mungkin oke lah, tapi begitu ada transaksi kami tidak menyarankan dan itu sangat berbahaya bagi Ya. datanya masyarakat apabila mengakses menggunakan metode yang berbeda. Oke, kalau gitu saya langsung ke Pak Wicaksono. Pak Wicaksono, bagaimana Pak Wicaksono menyoroti 7 PSE yang diblokir oleh Kominfo sejauh ini? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, yang pertama itu kan pemerintah pasti punya alasan, dasar, ya, argumen untuk menerapkan atau mengeluarkan kebijakan. Itu satu hal. Sementara di sisi yang lain, masyarakat ini seringkali tidak atau belum begitu paham benar bagaimana menyikapi kalau ada peraturan-peraturan dari pemerintah. Akibatnya yang terjadi begitu layanannya tidak bisa diakses, maka mereka menyerbu ruang-ruang digital, media sosial ya untuk mengungkapkan kekesalan atas terjadinya pemblokiran. Nah, di satu sisi pemerintah sebetulnya merasa bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan. Bahkan karena tadi Pak Sam menyebut peraturannya dari tahun 2020 ya kalau tidak salah. Tapi seingat saya tahun 2016 itu ada 19 PSE pelopor ya di Indonesia, ada 19 PSE di dalam negeri yang bahkan sudah mendaftar. Ada salah satu raja hosting di Indonesia yang tahun 2016 itu sudah mendaftar dan tidak ada masalah, bahkan banyak mendapatkan bantuan dari Kominfo untuk mengurus administrasinya. Nah, ini jadi pembicaraan, jadi gaduh karena masyarakat tidak semuanya ya, tidak semua masyarakat itu menyadari bahwa ada aturan baru yang menurut Pak Sem sebagai wakil pemerintah ini untuk kepentingan masyarakat ya. Tapi masyarakat ini kan yang pertama-tama adalah pihak yang sangat terdampak oleh aturan-aturan ini. Ya, kita bisa memahami karena tidak banyak juga masyarakat yang teredukasi begitu ya mengenai kebijakan yang sebetulnya sudah nggak baru-baru amat gitu ya, tapi memang tidak cukup jelas sehingga mereka selalu bertanya-tanya dan mempertanyakan ada beberapa hal yang saya catat dari keresahan masyarakat itu. Begitu Mas Reza. Baik, lalu bagaimana soal bagaimana Kominfo menjamin data pribadi dari para pengguna media sosial, misalnya pengguna aplikasi. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan hal itu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda masih di Prime Time News, pemirsa. Saya ingin ke Pak Wicaksono lagi. Pak Wicaksono, menurut Anda apakah yang dilakukan Kominfo untuk memblokir penyelenggara sistem elektronik yang tidak terdaftar atau tidak mendaftar ini sudah tepat langkahnya untuk menjaga kedaulatan digital kita? Menurut Anda seperti apa, Pak Wicaksono? Ya, ini sebetulnya juga jadi keresahan sementara kalangan gitu ya. Para ahli hukum misalnya mempertanyakan apakah pemerintah punya hak membatasi akses digital karena akses digital itu kan sekarang merupakan hak asasi manusia begitu. Apakah nanti Pak Sem harusnya sebagai wakil pemerintah menjelaskan apakah kewenangan ini tidak melampaui undang-undang di atasnya misalnya. Apakah tidak melampaui konstitusi. Kemudian juga ada beberapa keresahan lain yang meskipun sebetulnya sudah dijelaskan oleh Kominfo, tapi sampai sekarang saya lihat masih ada ketidaktahuan gitu ya, ketidakjelasan di kalangan masyarakat. Misalnya pertanyaan tentang benarkah Kominfo ini nanti akan memata-matai data percakapan di situs-situs percakapan, itu satu ya kan. Apakah nanti data-data itu bisa diserahkan yang dimiliki oleh PSE kepada masyarakat, kepada Kominfo, bukankah itu harus lewat pengadilan? Lalu soal lain, apakah benar Kominfo ini sudah melakukan equal treatment kepada semua PSE? Karena masyarakat melihat ada PSE yang diblokir, ada PSE yang misalnya situs judi online. Kenapa masih ada situs judi online yang bahkan ikut mendaftar gitu ya, tapi tidak diblokir? Ada juga pertanyaan tentang kenapa misalnya Google tadi melakukan pendaftaran manual, kenapa diperbolehkan, sementara yang lain harus online. Meskipun saya tahu juga memang tidak ada larangan untuk mendaftarkan secara manual gitu ya. Juga
ini yang lebih penting lagi, masyarakat ini kan sebetulnya menanti kejelasan dari pemerintah. Uang-uang mereka yang ditahan oleh misalnya PayPal, item-item yang sudah dibeli dari game-game online yang tidak bisa dimanfaatkan, mereka kan berlangganan, beli-beli item, bagaimana, apakah ada ganti rugi, misalnya kan itu beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab dan dijelaskan oleh Pak Sem malam ini. Begitu Reza. Oke, tapi kalau kita bicara soal keamanan data pribadi ya, Pak Wicaksono, apakah pasal-pasal aturan yang ada di aturan PSE itu sudah cukup kuat, sudah cukup ketat begitu dalam menjaga keamanan data pribadi menurut Anda, Pak Wicaksono? Kalau menurut saya soal pelindungan data pribadi ini kan jadi ranah nanti undang-undang PDP ya, yang masih digarap di antara beberapa pihak, pemerintah, DPR, juga kalangan yang pemangku kepentingan lah begitu ya. Sementara ini permen itu tingkatnya kan di bawah undang-undang. Tentu saja masyarakat bisa menilai apakah permen ini cukup melindungi atau tidak, karena masyarakat sebetulnya juga merasa begitu ya, bahwa kenapa ini Kominfo main blokir gitu ya, tapi setiap kali ada kebocoran data seolah-olah pemerintah ini tidak melakukan tindakan apapun. Mungkin ada tindakan, ada penyelesaian yang tidak diketahui masyarakat. Seringkali yang terjadi ini adalah soal komunikasi. Pemerintah merasa sudah melakukan banyak hal, sementara di kalangan masyarakat terkesan ya, atau ada persepsi bahwa kenapa kami tidak pernah mendapatkan perlindungan, tidak pernah ada penyelesaian, dan seterusnya. Nah, saya kira di kesempatan ini, perlu juga dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal utamanya perlindungan data itu tersebut. Terima kasih, Reza. Baik, saya langsung ke Pak Samuel kalau gitu. Pak Samuel, tanggapan Anda seperti apa Pak Samuel terhadap pernyataan dari Pak Wicaksono tadi? Tadi benar itu. Jadi kalau yang tadi banyak orang ingin tanyakan, apa sih wewenangannya pemerintah? Jadi perlu diketahui undang-undang yang mengatur tentang ruang digital kita adalah Undang-Undang ITE. Di pasal 40 itu kita bukan saja punya kewenangan, tapi kita diwajibkan dulu, baru dikasih kewenangannya. Jadi wajib untuk menjaga tadi ruang digital yang kondusif, aman dan nyaman. Ini yang diamanahkan oleh undang-undang. Nah, kalau kita lihat juga undang-undang ITE itu kan sebenarnya bentuk deklaratif bahwa selain realitas manusia di ruang fisik, itu ada realitas baru yang namanya ruang digital. Nah, Undang-Undang ITE itu adalah sebuah deklaratif bahwa apa yang kita lakukan di ruang digital itu sama sahnya dengan apa yang kita lakukan di ruang fisik. Nah, untuk itu kan berarti apa? Artinya kan memimik. Ruang digital itu memimik ruang fisik. Nah, jadi kita mencoba bagaimana mengaturnya di ruang digitalnya. Itu kalau kita mengatur di ruang fisik kan sangat jelas. Itu kelihatan, kita tatap muka, ada boundary-nya. Nah, bagaimana di ruang digital tidak ada batasnya? Batas negara pun tidak ada. Padahal kita tahu aturan perundang-undangan tiap negara berbeda. Mungkin suatu konten di suatu negara itu legal, tapi di Indonesia tidak legal. Nah, disitulah kita membuat sebuah tata kelola, termasuk ekonomi digitalnya. Nah, ini yang kita atur. Ini tentang ekonomi digital. Ini kan pelaku-pelaku ekonomi digitalnya yang kita wajibkan mendaftar. Itu ada 6 kategori. Untuk apa tadi? Kita supaya kalau orang Indonesia berusaha harus bayar pajak, ya mereka juga harus bayar pajak. Kalau perusahaan Indonesia juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku, ya mereka juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi kita samakan gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, halo? Kalau kita bicara soal kedaulatan digital kita, untuk menjaga kedaulatan digital kita, langkah-langkah ke depan apa saja Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah nanti ke depan? Nah, tadi pertama, jadi bagaimana supaya ini kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan itu adalah apabila sebuah aturan bisa ditegakkan dan diberlakukan sama. Ini yang kita, terutama di ruang digital. Nah, artinya ini, kalau kita semua bisa mendata tadi, jadi kita tahu perkembangannya. Apabila ada masalah, kita pun bisa menyelesaikannya. Karena tadi ruang digital itu bukan hanya di Indonesia, semua orang. Makanya kita pun juga membuka. Siapapun boleh berusaha di Indonesia. Tapi siapa yang berusaha di Indonesia harus ikuti aturan Indonesia. Nah, berikutnya tentang tadi perlindungan data pribadi. Data pribadi itu perlindungannya harus dijalankan oleh
pengendali data pribadi, yaitu PSE. Apabila PSE tadi mengumpulkan data orang Indonesia ataupun data pribadi, mereka wajib menjaganya. Dan penggunaannya pun sangat spesifik, tidak bisa digunakan melebihi dari konsen yang diberikan atau dari peruntukannya. Nah ini harapannya juga tadi, kan kita semua ini kita data, kita tahu siapa saja yang mengumpulkan data Indonesia dan kita tahu bagaimana mereka menggunakannya. Nah tadi ada pertanyaan juga, bisa nggak Kominfo melihat percakapan? Wah, saya juga bingung nih, gimana percakapan private itu tidak sangat private, dan itu namanya end-to-end encryption. Kan kita kan tidak pegang enkripsinya, kita kan bukan untuk itu. Kita tidak bisa melihat. Jadi kalau saya bercakap dengan Pak Doro Kako namanya, Pak Wicak, itu tidak bisa orang lain, kecuali HP saya diambil. Maka harus dilihat, oh iya ini ada percakapan saya dengan ini. Kalau percakapan itu sedang terjadi, tidak bisa. Baik. Ini jadi dia jangan sampai salah arah bahwa seolah-olah kita mendengar pemerintah tidak kerjaan untuk mendengar percakapan yang masyarakat yang jumlahnya sekarang ini sudah mencapai 210 juta masyarakat yang sudah aktif di ruang digital. Intinya ini ya, sekali lagi kita ingin menjaga dan menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Itu juga harapan dari masyarakat, para netizen, bahwa keamanan data pribadi juga menjadi hal yang utama begitu. Ketika mereka masuk terjun ke media sosial, apalagi menaruh uang dalam aplikasi tertentu, kita harapkan bahwa keamanan data pribadi tetap terjamin. Terima kasih sekali lagi Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abriani Pangarepan dan pakar informatika Wicaksono sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.